Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Denny Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai persiapan tes ataupun seleksi CPNS tahun 2023. Terkhusus di video kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, namun seperti biasa sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai Pancasila. Bagian A, arti dan pengertian ideologi. Di poin 1, arti kata ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep, atau gagasan. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Poin 2, pengertian ideologi. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Sedangkan secara luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Selanjutnya kita beranjak ke bagian B, dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Poin 1, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Poin 2, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Poin 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya kita beranjak ke bagian C, sejarah perumusan Pancasila. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin atau Muhyamin. Muhyamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri keadilan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Supomo. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 mencetuskan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum pengesahan UUD 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Beranjak selanjutnya ke bagian D, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang bagian A, Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. B. Negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Poin 2. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Poin 3. Nilai-nilai persatuan Indonesia. A. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Poin 4. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. B. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Poin 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. B. Memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Video ini hanya sebagai bahan untuk belajar dan juga untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk persiapan CPNS tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga dilancarkan untuk seleksi CPNS di tahun ini dan bisa lolos dan sekaligus diterima pada CPNS tahun ini. Amin. Dan jangan lupa untuk teman-teman dan kawan-kawan semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi silakan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila memang ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga semuanya dilancarkan untuk seleksi di tahun ini. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.